awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini, semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni dari Bapak Si Bujang Jauh tentang keajaiban sholawat. Bapak Si Bujang Jauh ini merasakan aneh, sering sekali dikasih uang oleh orang-orang yang tidak dikenal dan orang yang dikenal oleh Bapak Si Bujang Jauh itu. Nah, seperti ini awal mula dari kisahnya Bapak Si Bujang Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan membaca surat Al-Waqiah setiap hari 40 kali terus menerus tanpa waktu kapan habisnya, dan juga membaca sholawat setelah membaca surat Al-Waqiah itu, saya pernah ngerasain sering banget digenggamin sama orang-orang gak kenal. Tiba-tiba ngobrol sebentar digenggamin gitu. Satu hari saya berangkat dari Aceh mau pergi ke Jakarta. Di tengah malam, kira-kira jam 12-an lah lebih kurang, mobil yang saya tumpangin itu berhenti di Pekanbaru. Itu kan dari Medan itu kan berangkat pagi, terus jam 10 tengah malam, jam 6 sore sampai Bagan Batu Baru, berbatasan Medan dengan Sumatera Utara dengan Provinsi Riau. Ke Pekanbaru masih 6 jam lagi. Tengah malam sampai di Pekanbaru, beli rumah makan berhenti. Saya duduk-duduk, saya nggak makan karena udah tengah malam, cuma saya minum kopi aja karena kemana-mana selalu biasa mudah dulu lewat darat pakai training, kalau sekarang pakai sarung. Jadi duduk saya di situ ngobrol dengan bapak-bapak sambil nungguin orang makan, sambil ngopi-ngopi, sama makan gorengan, entah roti itu. Saya duduk di situ, datang bapak-bapak nyamperin, ngobrol-ngobrol, dia nanya-nanya entah kenapa bapak-bapak itu nanya saya. Mungkin dia tengok saya tuh mahasiswa ya, waktu itu saya masih mahasiswa, dan ngobrol-ngobrol bapak itu bertanya sama saya, "Dek," dia bilang gitu, bapak itu ngobrol ke saya, "Bapak mau pergi haji," katanya gitu. Tapi uang ini rencananya kan tahun depan ini mau store, tapi mau dipinjam sama saudara, dia bilang gitu. Saya bilang, "Pak, begini ya, Bapak kan mau pergi haji kan, Bapak kan belum pergi haji, dan Bapak itu mau store uang untuk ibadah haji. Jangan Pak, jangan dipinjemin," itu kata saya. "Siapapun Pak, nanti malah susah untuk nggak balik lagi," gitu kata saya. Namanya uang kita udah istilahnya tuh udah kita wakafkan lah untuk berangkat haji. Nggak boleh dikasih siapapun, pinjam sekalipun untuk kepentingannya, bukan kepentingan darurat kan, kepentingan hanya untuk bangun usaha, itu nggak boleh Pak, gitu katanya. Nanti malah nggak balik lagi, itu kata saya. Kan gini, akhirnya kata bapak itu ngerogoh kantongnya, dia teleponlah istrinya malam itu juga, yang mana istrinya tuh juga di luar provinsi ya. Katanya bapak ini gini, Bapak kan lagi di Pekanbaru. Saya mendengarkan itu karena lagi sayu-sayu, karena beliau itu agak jauh dari saya. Nah, beliau tuh kasih tahu ke istrinya, intinya tuh uang itu gak boleh dikasih ke siapapun karena ini untuk pergi haji. Kalau bisa ibu store aja besok, dia bilang gitu, jangan disimpan di rumah lagi. Nah, ketika udah ngobrol, dia tuh duduk-duduk sama saya, kemudian mobil udah mau jalan kan, diklakson ya sama si kernet sopirnya itu. Dia bilang begini, ya mungkin kita
nggak belum tentu ketemu lagi gitu kata dia. Kan nanti bapak kira-kira jam 2:30 lah udah turun di mana ya, saya lupa, daerah Riau lah pokoknya, cuman perbatasan ke arah Jambi. Jadi sampai di sini aja deh, terima kasih, dia bilang. Kan bapak udah kasih nasihat, padahal saya sewaktu itu masih muda, masih mahasiswa, lalu tangan saya tuh digenggamin uang. Saya lihat dikasih duit sama dia, Allah, terus saya baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu. Nah, ada aja yang begitu ya. Pernah saya jalan ke tempat kawan di daerah Bandung, jadi saya tuh ngobrol-ngobrol sama kawan pulangnya, dia itu bilang, Mas ini untuk bantu-bantu ongkos gitu katanya. Saya digenggamin uang sama teman saya itu. Saya pernah juga lagi duduk ngobrol ya, lagi duduk nyantai di Jakarta, tiba-tiba kawan tuh telepon, dia bilang gini, Mas ini bisnis yang kemarin tuh udah saya uangkan duitnya, tolong dikasih rekening ya, saya sama saya mau ditransfer uangnya sekarang juga. Saya baca sholawat lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini mungkin berkah membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat ya. Setelah membaca surat Al-Waqiah sampai begitunya, ada banyak itu yang saya ingat doang ya, yang saya nggak ingat juga lebih banyak lagi. Saya nggak tahu itu ada berapa uang yang dikasih ke saya, yang digenggamin buat saya. Itu orang yang nggak kenal lah buat saya, tiba-tiba ngegenggamin uang ke saya beberapa kali juga. Itu kawan di waktu saya pergi ke Malaysia itu, saya kan duduk ngisi acara, jadi orang dari Malaysia Timur juga datang dari Semenanjung. Mereka duduk dengerin saya ceramah. Itu sebelum saya ceramah itu dikasih duit juga, pulangnya pun digenggamin juga sama mereka tuh. Juga nggak ngerti apakah memang begini adatnya, saya juga nggak ngerti ya. Sampai uangnya saya genggamin itu sampai terkumpul sampai beberapa ribu ringgit lah. Kalau sekarang 1.000 ringgit kalau dirupiahkan menjadi 3 jutaan lebih ya teman-teman. Nah, sampai saya pulang masih ada yang saya sumbangin lagi waktu itu ke masjid. Luar biasa memang berkah dan karomahnya surat Al-Waqiah dan sholawat. Saya pun nggak tahu kok bisa begini, sebab itulah. Belum lagi ketika jualan dulu ya, waktu saya jualan raminya jangan tanya, itu berkah dari membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat yang terus diamalkan. Makanya kan kita nggak tahu, tiba-tiba ada rezeki, tiba-tiba ada duit, tiba-tiba ada orang ngasih, ada aja begitu. Perasaan kan saya tuh waktu itu masih muda banget ya, saya tuh udah lupa. Iya ya, karena kan dulu kalau saya lagi duduk-duduk kayaknya gue pernah lo kasih uang sama orang nggak kenal. Sebenarnya ya genggamin aja, apalagi waktu saya masih SMA, sering ceramah itu banyak banget orang genggamin uang. Tapi kita datang ke situ, mau datang untuk ke acara kondangan saudara, tiba-tiba malah di suruh ceramah, didaulat suruh ceramah ya, karena kita baru pulang dari pesantren, kita ambil waktu 1 jam pulangnya, Masya Allah. Padahal kita ada datang ke pengajian di musola, di masjid, baru rupanya ustadznya nggak datang. Pas saya bawa buku tafsir ya, mending tafsir tafsir Jalalain saya ubah sedikit aja, pulangnya berkatlah genggamin, saya dapat genggaman uang dan dapat berkat juga. Masya Allah, itulah berkahnya dan karomahnya membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat. Sering banget saya amalin. Bahkan namanya waktu kuliah itu, saya kan jualan juga waktu kuliah itu. Orang duit yang kembalikan tuh jual itu kagak diambil, uang kembaliannya tuh kagak diambil sama orangnya. Nah, pas saya pergi ke KKN itu, teman saya tuh ngiri, terus kayak gini, bang, kan kau ini banyak banget dikasih ya, ada saja, ada buah-buahan, ada makanan, sampai orang balik ke KKN, saya yang paling rimpong banget, belanjaan banyak banget,
bukan saya boleh beli, tapi saya dikasih sama orang kampung tersebut. Entah mengapa, mungkin karena saya waktu itu ngajar ngaji gitu, selama 45 hari itu saya kebut, saya ngajar ngaji itu kitabnya dari saya sebagian satu-satu, saya ambil uang tabungan saya dari saya beliin kitab saya bagi satu-satu. Itu entah kenapa, mungkin berkah dari membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat, juga kedekatan kita dengan masyarakat itu ya, alhamdulillah itu dapat nilai plus lagi. Waktu masih KKN itu saya langsung dikasih sertifikat Allah, dan waktu itu saya cepat sekali dapatkan sertifikat itu dari KKN. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga saya kagak nggak malas bantuin orang-orang sekitar tuh. Saya tuh rajin bantuin orang-orang. Waktu itu dulu kan saya kan KKN itu kuliah bagian agama ya, tiba-tiba ada mahasiswa kesehatan yang KKN situ juga, dia kenal sama saya, abang ini yang ini ya, yang dia bilangnya yang di fakultas ini ya katanya. Terus emang udah ini ya, udah mulai KKN ya? Terus saya bilang udah lulus katanya. Saya di fakultas itu lagi. Kok mungkin tahun depan atau bulan depan kan saya ngabisin KKN di sini aja dulu gitu, kata saya. Duh, di mana bang? Saya kuliah di sini ini jurusan tafsir hadis, kata saya gitu. Ya Allah, abang kuliah 2 tempat ya, ada bilang di Daulat suruh ceramah tentang masalah kesehatan, padahal saya waktu itu lagi-lagi memang kita kuliah jurusan, tapi kita di universitas perguruan tinggi, tapi itu pulangnya jangan tanya, itu paling rempong saya bawa yang dibagi-bagi sama keluarga di sana di kampung. Masih saya malas banyak-banyak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak ini kalau ngasih tuh nggak gini ya teman-teman. Nah, mungkin lantaran keberkahan membaca surat Al-Waqiah dan baca sholawat. Ada teman saya namanya Johari itu ngomongnya masalah masalah air. Saya pikirkan saya bukan orang situ kan, nggak tahu terlalu banyak apa yang ada pernah saya lakukan di sana. Saya diajak sama kawan untuk ke pertemuan di waktu KKN ceramah. Dia yang ceramah, saya nggak ceramah sama sekali, saya diam. Terus karena saya nggak disuruh, tiba-tiba masyarakat situ yang terutama anak-anak mudanya ya, nih nyuruh saya ceramah. Saya ambil waktu 1 jam itu. Kawan cuma dikasih 15 menit, saya dikasih 1 jam, dan pulangnya udah selain dikasih makanan, dikasih amplop, itu benar-benar banyak orang yang ngasih saya tuh. Saya digenggamin uang, digenggamin amplop, dikasih berkat. Masya Allah, berkat, mungkin berkat amalan sholawat dan surat Al-Waqiah ya. Pas waktu saya masih kuliah tuh sering banget membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat untuk mengiringi surat Al-Waqiah. Yang mudah-mudahan ini dari pengalaman ini kita semakin rajin membaca sholawat dan membaca surat Al-Waqiah. Hari ini udah nggak kurang membaca surat Waqiah karena emang lagi repot banget, ada banyak pekerjaan nih. Makanya kalau pagi-pagi pergi ke rumah sakit, saya bilang aduh ya Allah, kagak habis-habis ini pekerjaan, pulang masih ngedit, masih ngisi suara lagi untuk konten YouTube. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan semua usaha kita ini menjadi bernilai pahala dan ada berkahnya. Barakallahu fikum yang rajin-rajin baca sholawat, yang rajin-rajin membaca surat Al-Waqiah, rajin sholat duha, dan juga jika bisa mengamalkan sholat tahajud. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak si Bujang Jauh, testimoni ini semoga bisa menginspirasi kita ya. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.